Halo Love LK. Jenis kalimat dalam bahasa Indonesia sangat beragam. Kalau kalian belum tahu jenis dan perbedaannya, tonton video ini sampai akhir ya. Langsung saja klik di pojok kanan atas untuk menonton video tentang jenis-jenis kalimat. Seri 1. Kali ini, LK akan membahas mengenai jenis-jenis kalimat. Seri 2. Pantau terus sampai akhir ya. Sekarang kita membahas jenis-jenis kalimat seri 2. Pada seri 1, jenis kalimat diakhiri pada jenis ketujuh. Oleh sebab itu, pada video ini, jenis kalimat diawali dari jenis ke-8. Jenis ke-8, kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan permintaan atau bujukan. Bentuknya dapat berupa kalimat berita, diakhiri dengan titik, berupa kalimat seru, diakhiri dengan tanda seru, atau berupa kalimat tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, ayo, mari, atau yuk. Misalnya, ayo, kita berangkat sekarang. Atau, kita berangkat sekarang yuk. Jenis ke-9, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya melakukan suatu pekerjaan. Ciri penting yang menandai kalimat aktif adalah pemakaian awalan me dan ber pada predikat. Contohnya, tulis menjadi menulis, sapu menjadi menyapu, atau main menjadi bermain. Misalnya, ibu memasak di dapur. Jenis yang ke-10, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang predikatnya dikenai pekerjaan. Kalimat pasif adalah kebalikan dari kalimat aktif. Ciri penting yang menandai kalimat pasif adalah pemakaian awalan di dan di ditambahkan pada predikat. Contohnya, tulis menjadi ditulis, sapu menjadi disapu, atau main menjadi dimainkan. Misalnya, koran sedang dibaca ayah di kamar. Cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dapat dilakukan melalui 3 cara. Cara yang pertama, subjek pada kalimat aktif diubah menjadi objek pada kalimat pasif. Contohnya, adik bermain pasir menjadi pasir dimainkan adik. Cara yang kedua, awalan me atau ber diubah menjadi di atau di ditambahkan. Contohnya, memukul menjadi dipukul, atau bersandar menjadi disandarkan. Cara yang ketiga, jika aku, kamu, Anda, engkau, beliau, dia, kita, kami, atau mereka, maka tambahkan kata oleh di belakang predikat tersebut pada kalimat pasif. Contohnya, mereka memesan sate ayam. Jadi, sate ayam dipesan oleh mereka. Jenis yang ke-11, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang ditulis secara cermat dalam menirukan ucapan seseorang. Bagian kalimat ini dikenal dengan kalimat seru atau kalimat tanya. Misalnya, rajinlah belajar, kata ibu. Atau, ibu bertanya kepada adik, apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu? Jenis ke-12, kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan orang lain. Bagian kalimat ini dikenal dengan kalimat berita. Misalnya, ibu berkata bahwa kita harus rajin belajar. Atau,
Ibu bertanya kepada adik tentang tugasnya. Jenis ke-13, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal juga disertai objek dan keterangan. Misalnya, Rian bernyanyi. Pada kalimat Rian bernyanyi terdiri dari subjek ditambah predikat. Atau Diana menggambar pohon di taman belakang. Pada kalimat Diana menggambar pohon di taman belakang terdiri dari subjek ditambah predikat ditambah objek ditambah keterangan tempat. Jenis ke-14 atau jenis yang terakhir, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Jadi, kalimat majemuk terdiri atas lebih dari satu objek, predikat, objek, atau keterangan. Misalnya, pada kalimat tunggal, Rian gemar bernyanyi terdiri dari subjek dan predikat. Digabungkan dengan kalimat tunggal, Diana gemar menggambar yang terdiri dari subjek dan predikat. Setelah kedua kalimat tunggal tersebut digabung, maka akan menjadi kalimat majemuk, yaitu Rian gemar bernyanyi, sedangkan Diana gemar menggambar. Ketika kalimat tunggal diubah menjadi kalimat majemuk, biasanya harus ditambahkan dengan kata sambung atau konjungsi. Pada kalimat Rian gemar bernyanyi, sedangkan Diana gemar menggambar, kata sambung atau konjungsi yang ditambahkan adalah kata sedangkan. Nah, itu tadi materi mengenai jenis-jenis kalimat seri 2. Semoga LVLK dapat memahaminya ya. Dan semoga materi ini mampu menambah wawasan kita semua terkait kebahasaan. Ternyata banyak sekali jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Kita sebagai warga negara dan generasi penerus bangsa wajib tahu seluruhnya. Kalau masih bingung, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar.